Tia duduk di meja kerja kecilnya, dikelilingi oleh dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dengan susah payah. Foto, laporan keuangan, tangkapan layar pesan, dan bukti lainnya terhampar rapi di depan matanya. Hari itu, ia dan Bu Ratna mengadakan pertemuan penting untuk membahas langkah strategis yang lebih besar. Tia tahu bahwa untuk benar-benar menghancurkan dominasi Arman, ia perlu lebih dari sekadar bukti perselingkuhan, ia perlu merusak fondasi kekuasaan Arman di berbagai aspek. Bu Tia, kita sudah memiliki bukti kuat untuk kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi jika Anda ingin langkah ini benar-benar mengguncang, kita harus menargetkan aset-aset dan bisnis ilegal yang dia sembunyikan, kata Bu Ratna dengan tegas. Tia mengangguk, saya setuju Bu. Saya juga dapat dukungan dari beberapa orang yang tahu soal bisnis gelapnya. Saya ingin dia benar-benar merasakan akibat dari semua perbuatannya, tidak hanya terhadap saya, tapi juga terhadap orang lain. Kalau begitu, langkah pertama adalah memastikan dokumen-dokumen ini terorganisir dengan baik. Kita akan ajukan tuntutan perceraian dan hak asuh anak dengan bukti-bukti ini. Setelah itu, kita akan buka jalur untuk kasus pidana. Malamnya, Tia menghubungi beberapa orang yang telah menawarkan bantuan. Salah satunya adalah kolega Arman, seorang pria bernama Farhan, yang memiliki informasi penting tentang proyek-proyek gelap Arman. Bu Tia, saya tahu saya tidak boleh ikut campur urusan rumah tangga. Tapi saya sudah lama muak dengan cara Arman menjalankan bisnisnya. Kalau Anda butuh dokumen atau bukti soal proyek ilegalnya, saya punya beberapa, kata Farhan dengan nada serius. Terima kasih Pak Farhan, informasi Anda sangat berarti. Kalau saya boleh tahu, seberapa serius proyek ini? Farhan terdiam sejenak sebelum menjawab, cukup serius untuk membuatnya menghadapi masalah hukum besar jika terungkap. Dia memanipulasi laporan pajak dan melakukan penggelapan dana dari beberapa mitra bisnis. Tia mencatat informasi itu dengan teliti. Ia merasa ini adalah celah besar yang bisa menghancurkan reputasi Arman sekaligus menutup peluangnya untuk bangkit kembali. Keesokan harinya, Tia dan Bu Ratna mulai memetakan rencana besar mereka. 1. Tuntutan perceraian dan hak asuh anak. Dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan, Tia memiliki peluang besar untuk memenangkan kasus ini. 2. Pembekuan aset. Mengajukan permintaan pembekuan aset bersama agar Arman tidak bisa memindahkan atau menyembunyikan kekayaannya. 3. Kasus pidana. Menyusun laporan terkait bisnis ilegal dan penggelapan dana Arman. 4. Ekspos media. Memanfaatkan dukungan dari teman-teman dan kolega untuk mengungkap sisi gelap Arman secara publik, sehingga reputasinya hancur total. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi Anda dan anak Anda, tapi juga memberi pelajaran kepada Arman, kata Bu Ratna sambil menyusun dokumen-dokumen. Tia pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tahu rencana ini berisiko, tetapi ia tidak mau mundur. Di malam yang sunyi, ia memandang foto anaknya yang terpajang di meja kecil di kamarnya. Semua ini untuk kita. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidup kita lagi. Tia membayangkan kejadian beberapa hari yang lalu, Arman datang bersama orang tuanya untuk mengambil Raka kembali ke sini mereka. Tia merasa sangat sakit hati. Namun, dia harus berusaha sekuat mungkin untuk merebut hak asuh anak. Rencana besar itu telah dimulai dan Tia siap untuk melawan. Dengan setiap langkah, ia merasa dirinya semakin kuat, tidak lagi menjadi korban, tetapi seorang pejuang. Pagi itu Tia duduk di depan laptopnya, memeriksa daftar aset yang masih dimilikinya. Sebagian besar aset ini adalah hasil tabungannya sebelum menikah dengan Arman, termasuk perhiasan dan beberapa investasi kecil yang dulu ia simpan atas namanya sendiri. Ia tahu bahwa perjuangan hukum ini akan membutuhkan biaya besar, mulai dari membayar pengacara hingga mengamankan kebutuhan hidupnya dan anaknya selama proses panjang di pengadilan. Dengan tekad bulat, Tia memutuskan untuk menjual sebagian aset tersebut. Hari pertama, ia menghubungi temannya Ninda, yang merupakan seorang broker properti. Tia memiliki satu apartemen kecil yang dulu ia beli sebelum menikah. Nin, aku butuh bantuanmu. Aku mau jual apartemenku secepatnya. Ti, kamu yakin, bukannya apartemen itu satu-satunya investasi properti yang kamu punya? Tanya Ninda dengan nada khawatir. Tia menghela napas. Aku nggak punya pilihan lain. Aku butuh dana untuk biaya hukum dan hidupku sekarang. Kalau ada calon pembeli, langsung kabari aku ya. Ninda mengangguk, meskipun masih terlihat khawatir. Baik, aku akan urus semuanya.
Tapi pastikan kamu nggak sampai menjual semuanya, Ti. Kamu butuh pegangan setelah semua ini selesai. Di hari yang sama, Tia juga mulai mengevaluasi perhiasan dan benda berharga lain yang ia simpan. Ia mendatangi toko emas langganannya untuk menilai harga cincin berlian yang dulu ia beli dari bonus pekerjaannya sebelum menikah. Bu Tia, harga cincin ini cukup tinggi di pasaran sekarang. Anda yakin ingin menjualnya? Tanya pemilik toko dengan sopan. Ya, saya yakin. Tolong bantu saya menjualnya dengan harga terbaik, jawab Tia tegas. Pemilik toko mengangguk. Saya akan cari pembeli untuk Anda. Jangan khawatir, saya pastikan transaksi ini aman. Malamnya, Tia merasa lega setelah memulai langkah ini. Meskipun menjual aset-asetnya terasa seperti mengorbankan bagian dari masa lalunya, ia tahu bahwa itu adalah langkah penting untuk masa depan yang lebih baik. Di tengah rasa letih, ia menerima telepon dari Ninda. Ti, ada pembeli potensial untuk apartemenmu. Kalau kamu setuju, aku bisa atur pertemuan dengan mereka besok. Terima kasih Nin, aku siap kapan saja, jawab Tia dengan suara penuh semangat. Proses penjualan apartemen berjalan dengan lancar. Dalam waktu 2 minggu, Tia berhasil mendapatkan dana yang cukup besar dari hasil penjualan itu. Sebagian besar ia gunakan untuk membayar pengacara dan menutupi kebutuhan sehari-hari. Namun, yang membuat Tia terharu adalah dukungan dari teman-temannya. Setelah mendengar perjuangan Tia, beberapa teman lama menawarkan bantuan, termasuk meminjamkan dana tambahan jika ia membutuhkannya. Tia, kami di sini untukmu. Jangan ragu kalau butuh apa-apa, kata Sari ketika mereka bertemu. Tia menahan air mata. Terima kasih, aku nggak tahu harus bilang apa. Kalian benar-benar berarti untukku. Dengan dana yang sudah terkumpul dan dukungan yang terus mengalir, Tia merasa semakin yakin bahwa ia bisa memenangkan perjuangan ini. Ini baru permulaan, bisiknya pada dirinya sendiri suatu malam. Dengan rencana besar yang mulai bergerak, Tia kini memiliki sumber daya dan kekuatan untuk melawan Arman di segala lini. Ia tidak lagi merasa terpojok, melainkan siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Pagi itu, Tia menerima telepon dari Farhan, kolega Arman yang sebelumnya menawarkan bantuan. Suaranya terdengar tegas dan serius. Tia, aku punya sesuatu yang bisa menguatkan posisimu. Aku sudah kumpulkan dokumen-dokumen penting tentang aktivitas ilegal Arman selama beberapa tahun terakhir. Kita harus segera bertemu. Tia setuju, dan mereka memutuskan untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari perhatian publik. Ketika Tia tiba, Farhan sudah menunggunya dengan sebuah tas kerja berisi dokumen. Semua ini bukti tentang bisnis gelap Arman, kata Farhan sambil menyerahkan berkas-berkas itu. Tia membuka tas tersebut dan membaca sekilas. Ada laporan transfer dana mencurigakan, kontrak palsu, dan data transaksi yang menunjukkan keterlibatan Arman dalam penggelapan pajak serta manipulasi laporan keuangan. Kenapa kamu memutuskan untuk membantu saya? Tanya Tia dengan penuh rasa ingin tahu. Farhan menghela napas. Arman sudah terlalu lama memanfaatkan orang lain untuk keuntungan dirinya. Dia bahkan pernah menipu saya dalam proyek besar. Ini bukan hanya untuk kamu, tapi juga untuk semua orang yang pernah dirugikan olehnya. Tia mengangguk pelan, merasa semakin yakin dengan langkah yang akan ia ambil. Setelah pertemuan itu, Tia segera membawa dokumen-dokumen tersebut kepada Bu Ratna. Mereka memeriksanya dengan saksama, memastikan keabsahannya dan mencari cara terbaik untuk menggunakannya. Ini bukti yang sangat kuat, kata Bu Ratna dengan nada serius. Kita bisa melaporkan ini ke pihak berwajib dan menggunakan sebagian untuk memperkuat kasus perceraian Anda. Arman tidak akan bisa mengelak dari ini. Apakah ini cukup untuk membekukan asetnya? Tanya Tia. Ya, dengan dokumen ini, kita bisa mengajukan permohonan pembekuan aset ke pengadilan. Itu akan mencegah Arman memindahkan uangnya ke rekening tersembunyi, jawab Bu Ratna. Tia merasa lega. Akhirnya ia memiliki senjata yang cukup kuat untuk menghentikan Arman. Namun, langkah ini tidak semudah yang dibayangkan. Malamnya, Tia menerima pesan ancaman dari nomor tak dikenal. Berhenti mengusik urusanku, atau kamu akan menyesal. Tia tahu ini pasti dari Arman atau orang suruhannya. Meski hatinya sempat ciut, ia mencoba tetap tenang. Ia langsung memberitahu Bu Ratna tentang pesan itu, dan Bu Ratna menyarankan agar Tia melaporkannya ke polisi sebagai bukti tambahan untuk kasus kekerasan dan intimidasi. Dalam beberapa hari berikutnya, Tia bekerja sama dengan tim pengacara untuk menyusun laporan ke polisi.
Ia juga mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diajukan ke pengadilan untuk memperkuat tuntutan perceraian dan pembekuan aset. Sementara itu, Farhan terus memberikan informasi tambahan tentang Arman, termasuk daftar nama mitra bisnis yang pernah dirugikan oleh Arman. Tia mulai menyusun rencana untuk menghubungi mereka, berharap bisa mendapatkan dukungan lebih banyak lagi. Semakin banyak yang bersaksi melawan Arman, semakin kuat posisi kita, kata Tia kepada dirinya sendiri. Hari itu, ketika Tia berjalan pulang dari kantor pengacara, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Ia mempercepat langkah, dan benar saja, seorang pria mencurigakan terus membuntutinya. Namun Tia sudah bersiap. Ia menoleh dengan tajam ke arah pria itu sambil mengangkat ponselnya. Kalau kamu mendekat, aku langsung telepon polisi. Pria itu berhenti dan segera pergi. Tia merasa lega, meskipun ia tahu ancaman seperti ini mungkin akan terus datang. Namun ia tidak akan mundur. Dengan bukti yang sudah ia miliki dan dukungan yang terus bertambah, Tia merasa lebih siap dari sebelumnya untuk melawan Arman di semua medan. Kini ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi masa depan anaknya dan menghentikan kejahatan yang telah dilakukan Arman selama ini. Hari itu, Tia duduk di sebuah ruang rapat kecil dengan beberapa orang yang tidak pernah ia bayangkan akan menjadi sekutunya. Farhan telah berhasil menghubungi beberapa mitra bisnis yang pernah dirugikan oleh Arman. Mereka adalah para pengusaha yang kehilangan uang atau reputasi karena praktik curang yang dilakukan Arman. Terima kasih sudah mau datang, kata Tia dengan nada tegas namun penuh rasa hormat. Seorang pria parubaya bernama Pak Joko, salah satu korban Arman memulai percakapan. Kami semua di sini karena kami ingin menegakkan keadilan. Arman sudah menghancurkan banyak hidup termasuk saya. Jika Anda punya rencana untuk menghentikannya, kami siap membantu. Tia mengangguk. Saya tidak hanya ingin menghentikan dia, tapi juga memastikan dia tidak bisa merugikan siapapun lagi. Dengan bantuan kalian, saya yakin kita bisa melakukannya. Aliansi itu mulai terbentuk dengan kokoh. Mereka sepakat untuk bekerja sama dalam mengumpulkan lebih banyak bukti dan menyusun laporan ke pihak berwenang. Pak Joko yang memiliki koneksi luas, bahkan menawarkan bantuan untuk menghubungi media jika diperlukan. Saya akan pastikan semua yang dia lakukan terungkap. Kita tidak hanya akan menghancurkan reputasinya, tapi juga memastikan dia membayar secara hukum, kata Pak Joko. Selain itu, salah satu anggota kelompok itu seorang wanita bernama Linda, yang pernah menjadi rekan bisnis Arman. Ia mengungkapkan bahwa ia memiliki rekaman percakapan yang menunjukkan manipulasi Arman dalam sebuah proyek besar. Saya menyimpan ini sebagai cadangan kalau-kalau dia mencoba menjebak saya lagi. Saya rasa ini akan sangat membantu kasus Anda, kata Linda sambil menyerahkan salinan rekaman kepada Tia. Malamnya, Tia berbicara dengan Bu Ratna untuk membahas perkembangan terbaru. Dengan bukti dari mereka, kita bisa menambahkan dakwaan baru. Tidak hanya soal perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga, tapi juga penipuan bisnis dan penggelapan pajak, kata Bu Ratna dengan antusias. Bagaimana dengan media? Apakah ini waktunya untuk melibatkan mereka? Tanya Tia. Belum sekarang. Kita perlu memastikan semua bukti sudah terorganisir dan kasus ini kuat di mata hukum. Setelah itu, kita bisa gunakan media untuk menekan dia secara moral dan sosial, jawab Bu Ratna. Beberapa hari kemudian, Tia kembali bertemu dengan kelompok aliansinya. Kali ini mereka merumuskan strategi bersama. 1. Laporan ke polisi, mereka akan menyerahkan semua bukti terkait manipulasi bisnis Arman. 2. Melibatkan pihak pajak, data penggelapan pajak akan diserahkan kepada otoritas pajak untuk memastikan Arman tidak bisa mengelak dari tanggung jawab hukum. 3. Tekanan media, setelah laporan resmi diajukan, mereka akan menghubungi media untuk mengekspos kasus ini secara publik. Arman akan tahu bahwa kita tidak main-main, kata Farhan sambil menatap semua yang hadir di ruangan itu. Tia merasa kekuatan mereka semakin besar. Kini, ia tidak lagi merasa sendirian dalam perjuangan ini. Ia memiliki aliansi yang solid, orang-orang yang sama-sama memiliki tujuan untuk menghentikan kejahatan Arman. Namun ancaman tidak berhenti datang. Suatu malam, Tia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar dingin. Berhenti sebelum semuanya jadi lebih buruk untukmu. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan. Tia terdiam sejenak, tetapi kemudian menjawab dengan tegas. Kamu bisa mengancamku sepuasnya. Aku tidak akan mundur. Setelah menutup telepon, ia menarik napas panjang.
Ancaman itu hanya membuat tekadnya semakin kuat. Dengan aliansi yang baru terbentuk, Tia merasa memiliki kekuatan lebih besar dari sebelumnya. Langkah berikutnya adalah melancarkan serangan hukum yang akan membuat Arman tidak punya jalan keluar lagi.